Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auliya Allahi, saktuhune pira-pira kekasihi Gusti Allah, saktuhune pira-pira waline Gusti Allah, lam yanalu iku ora merkoleh sopo aulia sa'ata rahmatillahi ing jembare kawalasane Allah, rahmati Allah, waridwanihi lan ridhani Allah, bi kasratil ibadah kelawan akae ibadah. Walakin lan tetapi ni yanaluha merkoleh sopo aulia ha ing rahmati Allah bisa khawatin nafsi kelawan sifat lomani atini aulia, wal istihanati bidunya lan oleh ora kedunyan. Subhanallah. Jamaah sekalian, katanya Rasulullah dalam sabdanya, inna aulia Allahi, sesungguhnya para walinya Allah itu, lam yanalu, tidak memperoleh sa'ata rahmatillah waridwani, ya, tidak memperoleh keluasan rahmat dan ridhonya Allah, bikasratil ibadah, lantaran banyaknya ibadah mereka yang mereka lakukan. Walakin, akan tetapi, yanaluha, para walinya Allah itu memperoleh kemuliaan, memperoleh rahmatnya Allah dan ridhonya Allah, bisa khawatin nafsi, yaitu karena lantaran kedermawanan hati mereka, wal istihanati bidunya, dan tidak cinta dunia. Artinya malah justru mereka itu loman. Subhanallah. Saudara-saudara yang saya muliakan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Al-Mubarak dulu pernah mampir ke kota Kufah dalam perjalanannya menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nah, dalam perjalanan ini ia melihat seorang perempuan mencabuti bulu-bulu itik di tempat pembuangan sampah. Ia berhenti dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu. Ternyata itik itu adalah bangkai. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Hai wanita, ini bangkai atau habis sampean sembelih?" Wanita tersebut menjawab, "Bangkai," katanya, dengan penuh emosi lah ya. "Dan aku akan memakannya bersama keluargaku," kata wanita tadi itu. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada wanita itu, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, tapi di desa ini engkau memakannya." Si wanita itu berkata, "Hai tuan, pergi saja kau." Jadi dia gak urusan tausiah jarene si ibu-ibu itu. Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak terus mengingatkannya, hingga akhirnya wanita itu berkata, "Begini tuan, sesungguhnya saya dan anak-anak yang masih kecil ini suwes telung dino kelaparan, sudah 3 hari kelaparan, sudah 3 hari tidak makan, karena saya tidak menemukan sesuatu yang dapat kami masak untuk mereka." Lalu ia pergi. Dan tidak lama lagi kembali dengan menuntun keledai yang di atas punggungnya terdapat sangu untuk pergi haji tadi itu, bahan-bahan makanan, pakaian, pembekalan lainnya. Terus dia berjalan menuju rumah wanita tadi. Ia mengetuk pintu. Abdullah Al-Mubarak itu mengetuk pintu rumah si wanita fakir tadi, dan masuk ke dalamnya seraya berkata kepada wanita itu, "Bu, ini adalah bahan makanan.
pakaian, dan masakan. Ya, ada makanan mentah, ada makanan yang sudah matang, ya ambillah. Keledai semuanya ambil, dan sak muatannya ini semua saya berikan kepada sampean. Kemudian ia menetap di kota Kufah, tidak melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, ya, karena musim haji sudah lewat ya. Mau balik langsung nang omah wis kadung selametan, ya tidak mungkin. Kemudian dia berdiam dulu di kota Kufah sambil menunggu jamaah haji pulang gitu. Lalu si Abdullah Al-Mubarak ini kembali pulang ke negerinya bersama para al-hujjaj, para haji yang sudah pada pulang semua, dia melok mulai gitu ya. Orang-orang menyambut kedatangannya, biasa ziarah atas kedatangan dari haji. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku tidak melakukan haji tahun ini." Kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Subhanallah, bukankah aku telah menitipkan uangku dan kita berangkat bersama-sama. Kemudian saya mengambilnya kembali di Arafah." Ono maneh lelaki lain berkata, "Bukankah engkau yang memberi minuman di tempat ini?" Lainnya lagi berkata, "Hai Abdullah bin Al-Mubarak, tidakkah engkau membelikan itu kepadaku?" Cemilan itu loh. Memberikan makanan kecil dengan ringan. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak itu berkata kepadanya, "Saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Saya tahun ini tidak melakukan ibadah haji." Ketika malam hari tiba, Abdullah bin Al-Mubarak ini tidur. Maka ia bermimpi melihat ada seseorang yang berkata kepada dia, "Hai Abdullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu dan Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma seperti kamu ke Mekah untuk melakukan haji untukmu." Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah dahsyatnya sedekah ya. Mudah-mudahan kita pinaringan rezeki yang barokah, banyak dan halal, sehingga kita bisa berbagi kepada kaum du'afa, kepada fakir miskin, anak-anak yatim yang berkekurangan, insya Allah. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat ya, ilmu jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.